Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alifia Umaya. Saya dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang, semester 2, kelas reguler A, dengan NIM P1337431220025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tes kualitas air. Uji kualitas air atau tes kualitas air ini digunakan untuk melihat kualitas air dengan indikator ada atau tidak adanya bakteri coliform yang terkandung dalam sampel air tersebut. Tes kualitas air ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tes penduga, yang kedua itu ada tes penegasan, dan juga yang ketiga ada tes pelengkap. Sebelum mengetahui tentang tes-tes tersebut, bagaimana cara melakukannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang air. Nah, air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup. Karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi air di dalam tubuh setiap organisme adalah untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Namun, masalah yang harus dihadapi dalam pengolahan air ialah makin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sehingga upaya-upaya baru harus terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air yang higienis, yang aman untuk dikonsumsi. Khususnya untuk pemenuhan akan air minum yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam pengolahannya, seperti air minum isi ulang, itu sangat rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Air yang aman untuk diminum adalah air bersih yang harus memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, radioaktif, dan mikrobiologi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, secara mikrobiologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya bakteri Escherichia coli dalam 100 ml air. Nah, bakteri Escherichia coli ini juga termasuk bakteri yang dapat menyebabkan keluhan diare. Selain itu, air yang bersih adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Oleh karena itu, pemeriksaan air secara mikrobiologi itu sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Nah, apa sih bakteri coliform itu? Jadi, bakteri coliform adalah bakteri yang menjadi indikator adanya pencemaran dari bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Makin sedikit coliform yang terkandung dalam air, maka kualitas air tersebut semakin baik. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tes kualitas air. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam tes kualitas air tersebut. Jadi yang pertama, alat-alat yang digunakan dalam tes kualitas air yaitu menggunakan yang pertama ada tabung reaksi, kemudian ada tabung Durham, kemudian ada pipet ukur, lalu ada Bunsen, yang kelima ada cawan Petri, lalu ada gelas ukur. Kita juga menggunakan jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan yang terakhir kita juga menggunakan inkubator. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang digunakan untuk tes kualitas air yang terutama itu ada sampel air pastinya. Kemudian kita juga menggunakan beberapa media, yaitu ada media Lactosport atau disingkat LB, kemudian juga menggunakan media Brilliant Green Lactose Billboard atau BGLB. Kemudian media yang ketiga kita gunakan yaitu media Eosin Methylene Blue atau EMB. Selanjutnya bahan yang digunakan yang lain yaitu ada alkohol 96% dan juga kita menggunakan kapas. Nah, sebelum kita masuk pada cara kerja tes terlebih dahulu kita melakukan persiapan, yaitu yang pertama ada sterilisasi bahan dan alat. Yang harus dilakukan yaitu ada seluruh alat yang digunakan harus dicuci bersih kemudian dikeringkan. Setelah itu yang kedua, tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer itu ditutup menggunakan kapas, ditutup bagian mulutnya menggunakan kapas. Kemudian yang ketiga ada cawan Petri, itu dibungkus menggunakan kertas yang bersih, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam plastik bahan anti panas dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya kita juga menggunakan jarum Ose. Jadi jarum Ose tersebut disterilkan dengan cara dipijarkan pada api Bunsen. Dan yang terakhir, seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, tahap persiapan yang kedua yaitu ada pembuatan media. Nah, media yang digunakan tadi sudah disebutkan yaitu ada media Lactosport. Kita menggunakan sebanyak 13 gram. Kemudian kita menggunakan media Brilliant Green Lactose Billboard. Itu kita gunakan sebanyak 40 gram. Kemudian yang media yang terakhir yaitu ada Eosin Methylene Blue. Kita gunakan sebanyak 37,5 gram. Kemudian ketiganya masing-masing dilarutkan dalam aquades, diaduk hingga larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit di autoklaf dengan tekanan 1 atm pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini media-media yang sudah diberi perlakuan, yaitu ada LB, BGLB, dan juga ada EMB. Nah, kemudian lanjut kita masuk pada tahap 3 persiapan, yaitu pengambilan sampel. Jadi sampel air itu diambil menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilisasi. Nah, sampel air ini bisa kita dapatkan dari depot air isi ulang atau air sungai dan air sumur ataupun juga sumber air kita
kita sudah mengetahui alat dan bahan yang diperlukan dalam tes kualitas air, kemudian kita juga sudah mengetahui apa saja yang perlu disiapkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada intinya, yaitu proses pemeriksaan. Jadi, tes kualitas air ini kita lalui dalam 3 tahapan. Yang pertama ada tes duga, yang kedua ada tes penegasan, dan yang ketiga ada tes pelengkap. Pada tes duga yang harus kita lakukan, yang pertama, siapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair lactose bird steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kemudian diatur letaknya pada rak tabung masing-masing diberi kode, yaitu ada A1, A2, A3, kemudian ada B1, B2, B3, dan ada C1, C2, C3. Kemudian pada tabung kultur yang berkode A1, A2, A3, kita masukkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing 10 ml. Kemudian pada tabung kultur berkode B1, B2, B3, kita masukkan air sampel sebanyak 1 ml menggunakan pipet yang sudah disterilkan. Kemudian tabung kultur yang terakhir, yaitu ada C1, C2, C3, kita tambahkan 0,1 ml air sampel. Setelah semua selesai ditambahkan air sampelnya ke dalam tabung kultur, selanjutnya yaitu inkubasi 9 tabung kultur yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya tes duga ini digunakan untuk apa? Nah, gini. Jadi, tes duga itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri coliform dalam sampel air. Jadi, sampel tersebut difermentasikan pada media LB atau lactose bird masing-masing sebanyak 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Jika hasilnya positif, maka ditandai dengan warna dari campuran air dan lactose bird tersebut menjadi keruh, kemudian terdapat gelembung gas di dalam tabung Durham. Gelembung gas tersebut dihasilkan dari aktivitas bakteri coliform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gelembung sebagai produknya. Nah, setelah mengetahui mana saja yang positif pada tes duga, langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada tes penegasan. Nah, yang harus dilakukan dalam tes penegasan ini, yang pertama kita siapkan tabung kultur masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Bilbird atau BGLB yang sudah disterilkan, kemudian juga dilengkapi dengan tabung Durham. Lalu diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode tabung yang positif. Misalnya ada A1, A2, B1, dan seterusnya. Sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif pada tes duga tadi. Selanjutnya kita lakukan tuangkan sampel yang sudah diinkubasi pada media kultur laktosa yang positif tadi ke dalam media BGLB menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml. Langkah selanjutnya, tabung kultur diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jadi tadi kan tabung
dari tes duga itu apabila menunjukkan hasil yang positif, maka akan diuji lebih lanjut pada tes penegasan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactose Billboard atau BGLB. Nah, uji penegasan atau tes penegasan ini sebenarnya untuk apa lagi? Jadi, uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Jadi hasilnya apabila positif nanti sama dengan tes duga, yaitu warnanya keruh, kemudian pada tabung Durham ada gelembung gas. Nah, gelembung gas ini terjadi atau ada karena adanya aktivitas respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu tes pelengkap. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu ada sampel yang positif tadi dari tes penegasan itu diinokulasi sebanyak 1 oz ke permukaan media eosin methylene blue atau EMB. Dilakukan secara zigzag, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Dan jangan lupa jarum ose tadi itu dilakukan secara steril terlebih dahulu sebelum kita pakai untuk inokulasi sampel tadi pada media. Kemudian setelah 1 kali 24 jam maka dapat diamati pertumbuhan koloni pada media eosin methylene blue atau EMB. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri Escherichia coli. Tes pelengkap ini digunakan untuk mengetahui adanya bakteri Escherichia coli pada sampel dengan menggunakan media eosin methylene blue. Jadi, uji ini dikatakan positif apabila pada cawan Petri itu ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Menurut Brooks, tahun 2008, bila dalam biakan media EMB terdapat bakteri Escherichia coli, maka asam yang dihasilkan dari fermentasi akan menghasilkan warna koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam atau hijau metalik. Kita sudah mencapai pada titik akhir dari penjelasan dari apa yang saya sampaikan, yaitu tentang tes kualitas air. Jadi kesimpulannya dari apa yang dapat saya sampaikan saat ini yaitu pemeriksaan air sangat penting untuk dilakukan terutama pada air yang akan dikonsumsi. Pemeriksaan dapat dilakukan secara mikrobiologi yang dilalui dengan tes sebanyak 3 tahap, yaitu ada tes duga, tes penegasan, dan juga ada tes pelengkap. Nah, tes duga digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak bakteri coliform. Kemudian tes penegasan digunakan untuk mempertegas adanya coliform fekal pada sampel air, dan tes pelengkap itu digunakan untuk mengetahui apakah pada sampel air yang digunakan itu mengandung bakteri Escherichia coli atau tidak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.